Akal maksudnya tidak gila. Orang gila tidak sah puasanya. Maksudnya mungkin waktu sahur dia puasa, waktu sahur, waktu subuh dia sahur. Tengah-tengah perjalanan, waktu siang kena penyakit gila atau kena gila babi. Ada namanya kan penyakit gila babi itu ayan atau bahasa kita gila babi. Nah, itu batal puasanya. Ya. Ketika dia kambuh penyakitnya siang hari, ketika dia sadar batal puasanya. Ketika datang penyakit kambuh, ya, batal puasanya. Karena syaratnya puasa itu adalah orang itu harus berakal, tidak perlu dilanjutkan. Karena begitu penyakitnya datang itu, ya, walaupun dia sembuh lagi jam 12 misalnya kambuh penyakit ayannya, penyakit gila babinya kambuh, cuma setengah jam sadar, ya, batal puasanya. Walaupun ya kambuhnya itu cuma setengah jam atau 10 menit, gilanya cuma 10 menit, 15 menit batal. Karena syaratnya puasa adalah berakal. Kemudian naqo minal haidi wan nifas. Syaratnya puasa adalah suci dari haid dan nifas. Fayustaratu an takuna mar'atu tahiratan jami'an nahar. Falau hadat fi akhiril lahza minan nahar batalat shaumuhu. Syaratnya adalah suci dari haid dan nifas. Waktu sahur ya, belum haid, belum nifas. Tengah-tengah hari, bahkan dekat-dekat buka jam 5 baru keluar haidnya, batal puasanya. Karena syaratnya orang berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas. Walaupun datangnya tengah-tengah hari, setengah hari baru datang, batal langsung. Kemudian syaratnya lagi al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisaum, ay ayya'lama anal yawmal ladzi yuridu ay yasumahu yasihu fihi saum bi an lam yakuna minal ayyamil lati naha anis siyami fiha. Kemudian syarat wajibnya saum. Orang yang wajib puasa itu siapa saja? Yang pertama al-Islam. Fala yuqatabu bihil kafir fi dunya wa amal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila Islam taghlizun alaihi. Ya. Orang kok Islam wajib berpuasa. Ya. Orang Islam agamanya, ngaku agama Islam, wajib berpuasa karena syarat wajib daripada puasa adalah Islam. Kemudian taklif mukallaf ayyakuna balighan akilan wa amma sabi fayajibu ala wali amrihi ayyamuruhu bisawm li sab'i sinin wa yadribuhu idza tarakahu li asri sinin in ataqahu. Syaratnya lagi adalah mukallaf. Maksudnya mukallaf yaitu baligh berakal. Baligh itu sebabnya ada dua. Ada sebab kalau laki-laki, ya, ada dua sebabnya. Yang pertama sebab umur, yang kedua sebab mimpi atau sebab keluar mani. Orang kok sudah baligh, walaupun ya, orang kok sudah baligh maka wajib puasa. Kalau belum mimpi gimana? Belum mimpi tapi umurnya udah masuk 15 tahun, itu namanya baligh otomatis. Atau umurnya 9 tahun, belum 9 tahun tapi udah mimpi, juga sama namanya baligh juga. Jadi balighnya berarti sebab mimpi. Ada sebab umur, ada sebab mimpi. Kalau laki-laki, kalau perempuan sebab umur dan sebab haid. Wa amma sabi fa yajibu ala wali amri. Kalau anak-anak bagaimana, wajib enggak? Anak-anak ini waliyu amri ayyamuru bisawm li sab'i sinin, dilatih puasa mulai umur 7 tahun. Dan diingatkan, ya, diperingatkan kalau sudah umur 10 tahun kalau mampu. Lihat keadaan juga. Jadi ada batasannya in ataqahu. Jadi 7 tahun sampai 10 tahun. Udah 7 tahun udah mulai dilatih kalau mampu. Tidak bisa mungkin sehari pun setengah hari, dah mulai dilatih. Sehingga nanti dah besar dia terbiasa. Karena jarang dilatih, ya,
puasa dari kecil, akhirnya udah tua pun ada mau puasa. Jadi karena kebiasaan dari kecil. Jadi penting membiasakan. Kata Nabi, adibu auladakum. Didiklah anakmu, perintahlah anakmu. Salat ketika umur 7 tahun. Dan yadribuhu idza asarosinin, pukul dengan pukulan yang ringan, yang hanya sekedar untuk memperingatkan, ya, tidak sampai melukai ketika umur 10 tahun. Nah, jadi 7 tahun sampai 10 tahun udah diperintahkan sholat. Supaya apa? Supaya besar terbiasa. Jadi kalau udah dari kecil diingatkan, dilatih sholat, biasanya besar pun dia akan menjaga karena udah terbiasa. Kenapa udah besar? Ya, susah untuk sholat, berat untuk sholat karena dari kecil kurang terbiasa. Jadi kata Nabi itu dari 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Hikmahnya karena 7 tahun itu udah mulai paham, udah mulai ngerti, dia udah mumayyiz, udah bisa bedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Dia omongnya udah ngerti kalau bahasa kita. Makanya syariat sudah mengajarkan. Orang tua itu sudah mulai untuk memerintahkan anak, udah mulai 7 tahun itu. Karena kalau udah besar itu ibarat kayu udah keras, uyuh melentornya. Kalau udah besar diperintah sholat, udah uyuh. Jadi perintah sholat itu dari kecil sehingga nanti dia besar terbiasa. Itu ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-itaqatu, syaratnya lagi adalah mampu. Maksudnya mampu, ada mampu secara hissi, mampu secara syar'i. Maksudnya secara hissi, secara jasad, secara kemampuan jasmani dia mampu untuk puasa. Nah itu wajib. Kalau tidak mampu lagi, udah tua, udah umur 80, sakit-sakitan, nah itu tidak wajib. Tinggal bayar fidyah. Tapi kalau dia masih mampu, wajib puasa. Jadi syarat wajib daripada puasa adalah mampu. Badan masih sehat, umur masih muda, belum tua, terlalu tua, nah itu wajib puasa. Kemudian as-sihat, syaratnya lagi sehat. Fala yajibu alal marid, maka kalau sakit tidak wajib puasa. Fala yajibu alal marid. Nah, sakit yang macam mana? Sakit yang boleh ada puasa. Wa dhabitul maritul mubihul lil fitri huwa alladhi yukhafu minhul halaq au ta'akhurus sifa au ziyadatul marad. Sakit yang membolehkan orang itu tidak berpuasa adalah sakit yukhafu minhu halaq, yang dikhawatirkan kalau dia puasa dia bisa mati misalnya. Kata dokter, kau tak usah puasa loh ya. Kalau puasa ni tambah parah sakit ini, nah itu boleh ada puasa. Atau kata dokter, tapi menurut dokter, jangan menurut kita sendiri. Aku ni bah nampaknya kalau puasa ni, ni sakitku ni tambah parah, mahku ni tambah ada puasa. Itu menurut kita seorang, menurut nafsu namanya. Jadi yang dimaksud di sini sakit yang dibolehkan untuk tidak puasa itu sakit sekiranya menurut orang ahli. Siapa ahli? Kedokteran berarti. Kata dokter, bapak ni tak boleh puasa kalau sakit, kalau puasa sakitnya tambah parah. Nah, itu kita boleh tak puasa. Yang penting yang mengatakan ya kita boleh ada puasa itu yang menganjurkan kita adalah yang ahlinya, maksudnya dokter. Bukan diri kita sendiri. Jangan menurut kata kita diri sendiri. Kecuali kita memang dokter, itu lain lagi. Kalau kita bukan dokter, tanya dulu. Sakitnya tambah parah nih, atau lama sembuhnya kalau puasa, boleh tak puasa. Jadi menyebabkan kalau puasa tambah parah sakitnya, atau kalau puasa tambah lama sembuhnya, boleh tak puasa. Kemudian al-iqamah, syaratnya lagi puasa itu, orang yang wajib puasa adalah orangnya tidak dalam keadaan safar. Kalau safar tidak wajib. Orang kok safar? Safar yang tidak wajib puasa itu safar yang bagaimana? Perjalanan yang bagaimana? Perjalanan yang lebih dari 80 km. Ke Teluk Batang, itu boleh ada puasa.
Cuman mana yang lebih afdol, puasa atau tidak puasa? Yang kalau mampu lebih afdol tetap puasa. Kalau mampu, kecuali kalau tidak mampu, nah itu boleh. Jadi boleh di sini bukan berarti yang paling baik. Tetap yang paling baik puasa, ya. Tetap yang paling baik puasa. Kalau tidak puasa, ya, kalau tidak sekiranya kalau seandainya tidak mampu perjalanan, nah, boleh untuk berbuka. Namun bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang dalam keadaan safar itu tetap wajib mengkodok, ya. Jangan sampai boleh mah aku ini dalam keadaan perjalanan, boleh mah tidak puasa. Memang boleh berbuka, ada berdosa, tapi tetap wajib kodok, tetap wajib dibayar. Ada yang mau ditanyakan? InsyaAllah pertemuan akan datang masuk ke dalam rukun-rukun puasa. Dua pertemuan sudah selesai puasa. Ada yang mau ditanyakan? Berapa menit ya, Pak Imam? 3 menit. Ada mau tanya? Cukup ya? Cukup ya? Mudah-mudahan hari kasih Ta'ala apa yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.